Anda kembali menyaksikan Syariah Economic Forum CNBC Indonesia bersama saya Andi Syalini. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Direktur Sales and Distribution Zuri Syariah, Aura Lucia Rimadiana, atau Ibu Ima, dan juga Bapak Ari Wibowo, Dewan Pengurus Harian Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI. Saya akan ke Ibu Ima terlebih dahulu. Tadi sebelum jeda, saya tanyakan kepada Anda nih Bu, kalau Zuri Syariah, gimana melihat peluang Gen Z dan juga tantangan-tantangannya? Oke. Mudah-mudahan tidak bosen ya. Saya bicaranya kembali lagi travel insurance. Kenapa? Karena itu paling relate sama anak-anak Gen Z. Di mana-mana anak Gen Z healing, betul. Hobi jalan-jalan. Hobinya jalan-jalan. Jadi paling gampang mendekati anak Gen Z kalau dari asuransi umum adalah ke travel insurance. Bagaimana kita mengingatkan mereka bahwa jalan-jalan healing akan lebih nyaman jika kemudian ada asuransi yang menjaga mereka. Baik dari tadi yang tadi Pak Ari sampaikan, bagasi yang hilang, cancellation dari perjalanan dan segala macamnya. Nah, anak Gen Z ini unik. Mereka adalah anak-anak yang pada saat kita berbicara dengan structure dan cerita yang masuk akal, itu menjadi mudah untuk dimasukkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tapi tentu saja di produk-produk yang sesuai ya. Mungkin kalau kita ngobrolin asuransi properti dengan anak Gen Z belum nyambung. Artinya kembali lagi, bagaimana pelaku usaha tahu anak Gen Z ini membutuhkan apa. Tantangannya ya tentu saja saat ini nggak usah ke Gen Z, mau Gen Z, milenial, Gen Y, kolonial ya Pak Arya. Liriknya ke saya ya, begitu kolonial ya. Saya juga Pak. Itu sama sebenarnya. Asuransi itu bukan sebuah hal yang mereka pikirkan untuk dibeli. Bukan hal pertama yang kemudian aduh kok bangun tidur terus aduh aku kepengen beli asuransi hari ini. Enggak. Jadi sesuatu yang harus di-push. Sehingga kemampuan dari pelaku usaha untuk menyentuh uniqueness itu. Nah, salah satunya balik lagi. Ekosistem itu menurut saya adalah salah satu titik masuk untuk kita bisa memasarkan ke Gen Z dengan benar. Kami di Zuri Syariah melakukannya melalui education ecosystem. Education ecosystem sudah pasti kita bicara berarti dengan university, dengan sekolah-sekolah, baik itu pesantren ataupun sekolah umum ya. Di sana adalah tempat literasi bisa kita berikan. Dengan literasi kita sentuh di awal kepada anak-anak yang saat ini masih kuliah ataupun di universitas termasuk yang baru-baru mulai lulus. Harapan kita adalah mereka mengerti apa itu perusahaan asuransi, apa itu asuransi umum kalau di kami, apa itu asuransi umum syariah. Dari situ mereka akan mengenal, mereka akan tahu dan kemudian mereka tertarik dengan perusahaannya, termasuk tertarik dengan produknya. Ya, tantangan utamanya adalah tempat dan waktu untuk menyampaikan itu memang diperlukan untuk kolaborasi. Artinya Gen Z memandang kebutuhan untuk asuransi, khususnya asuransi syariah ini cukup berbeda ya Bu dengan generasi sebelumnya? Menurut saya pokoknya adalah bukan di asuransi syariahnya dulu nih. Pokoknya utamanya adalah di asuransinya. Gen Z ini sudah melihat bahwa asuransi itu menjadi bagian dari kebutuhan yang berkait dengan apa yang mereka kerjakan. Gadget misalkan gitu ya, gadgetnya mahal-mahal tuh anak-anak Gen Z itu ya. Nah itu harus diproteksi. Mereka mulai terpapar hal tersebut dan mereka mau untuk menjagakan aset mereka yang seperti itu untuk dimasukkan. Nggak gampang, sama dengan yang generasi lain. Tetapi karena mereka masih bisa melihat ke media sosial, bagaimana kalau kita kemudian melakukan market campaign di media sosial yang tepat buat mereka, itu adalah sesuatu yang sangat menarik dan ya dibilang susah tidak, tapi dibilang gampang juga enggak. Tapi kita melakukannya melalui semuanya again saat ini adalah kolaborasi Mbak Sasa. Dan tentunya yang dilakukan sejauh ini adalah untuk bisa meningkatkan literasi dan juga inklusi. Betul. Kalau dari Pak Ari, dari ASI sendiri saat ini kan kalau kita lihat secara data, indeks literasi dan juga inklusi keuangan syariah masing-masing baru sekitar 39% dan juga
12,88%. Nah, bagaimana nih gambaran komitmen dan juga program-program yang telah disiapkan ASI bersama para anggota untuk bisa terus mendukung peningkatan literasi dan juga keuangan syariah tanah air? Iya, kita selalu lihat memang literasi ini masih jadi tantangan lah. Dan tadi kita bicara bagaimana kita bersama-sama dengan anggota untuk terus mendorong istilahnya. Memang nggak ada orang yang bangun tidur tiba-tiba pengen beli asuransi gitu. Tapi balik lagi kita mengajak para anggota pelaku usaha untuk selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan, dalam setiap aspek aspirasi mereka. Apakah tadi kita bicara mereka mau berperjalanan, ataukah mereka butuh istilahnya kesehatan. Karena banyak banget quote unquote tantangan bagi mereka. Dan produk-produk asuransi syariah tentunya adalah salah satu jawaban dari tantangan itu. Bicara pendidikan, bicara perjalanan, bicara macam-macam. Nah, tinggal bagaimana istilahnya setiap aktivitas yang kita lakukan, apakah itu bersama-sama dengan asosiasi maupun pelaku usaha, memang menyasar ke sana. Jadi kalau kita bicara Gen Z, mereka bukan hanya sebagai katakanlah objek yang akan kita sasar, tapi mereka ingin kita bantu sebagai subjek untuk istilahnya punya kehidupan yang lebih baik. Gen Z ini masih nyambung sedikit ke Gen Z. Gen Z ini kan suka, bukan sangat peduli gitu. Jadi maka kita akan tunjukkan bahwa ketika Anda peduli terhadap keberlangsungan, terhadap sustainability, asuransi syariah ini bukan hanya warnanya yang hijau gitu. Tapi kita memang ketika kita bicara tentang dana yang dikumpulkan tadi dalam bentuk dana tabaru, itulah dana kelolaan, dana kebajikan, dana tolong menolong. Dan itu sangat sustain. Jadi hal-hal seperti ini harus kita sampaikan ke mereka dan mereka harus jadi bagian dari sesuatu yang berguna. Mereka jadi bagian dari suatu masyarakat yang punya kontribusi terhadap masyarakat itu sendiri. Itu yang ingin kita dorong dan terus menerus. Dan kita juga melihatnya bahwa ke depan ini setiap tantangan pasti itu memberikan kita kesempatan. Dan kami dari ASI, asosiasi, senang sekali tentu bekerja sama dengan setiap pelaku usaha untuk lagi-lagi terus menggali di rumput tetangga yang hijau ini mau kita apain. Kalau istilahnya kalau kita lebih kreatif lagi, kita punya range dari generasi yang harus kita cover dan setiap generasi punya setiap tantangannya masing-masing, maka kita harus penuh kreativitas dan penuh totalitas untuk yuk kita ulik satu-satu. Dan itu tentu tugas kami sebagai asosiasi untuk memfasilitasi anggota kami. Terlepas dari PR-PR yang masih harus dibenahi begitu Pak, apa sih Anda memandang seberapa besar sih market share dari asuransi syariah ini idealnya secara market share di tanah air? Saya bahasanya belum bicara angka dulu deh ya. Kita artinya perjalanan mau ke sana. Tapi intinya apa yang kita punya sekarang tidak membuat kita puas. Oke. Sudah pasti belum membuat kita puas. Ini Indonesia gitu. Dan kita bicara populasi muslim yang besar sekali. Kita sama sekali belum puas. Tapi kita juga harus mawas diri. Tentu kita sebagai asosiasi, kembali lagi Bu Ima bilang kolaborasi. Kolaborasi itu harus datang dari semua stakeholders. Dan tentunya termasuk regulator. Kita ingin melihat kalau udah dulu banget Malaysia itu mulai dengan yang mereka bilang syariah first. Dan kita juga sudah memulai dengan niat yang baik. Kemudian dengan jargon-jargon dan tagline yang baik. Mari kita lakukan dengan actionnya sekarang bersama-sama. Iya, kita butuh actionnya untuk supaya memang kita harus kejar. Bahasa saya ketertinggalan atau mungkin perjalanan yang masih panjang inilah. Kurang lebih seperti itu Mbak Sasa. Di tengah perjalanan yang masih panjang ini seperti tadi kata Pak Ari, apalagi nih Bu langkah-langkah yang akan terus dilakukan Zurich Syariah untuk terus meningkatkan tingkat inklusi dan juga literasi syariah di tanah air. Oke. Saat ini salah satu yang menjadi bisnis inisiatif yang kita lakukan adalah sempat tadi saya sampaikan juga di education ecosystem. Kami melakukan kolaborasi bersama dengan para pelaku industri pendidikan gitu untuk membuat kami menyentuh para baik itu dari pelajar, mahasiswa, dosen dan segala macamnya untuk kemudian memberikan informasi tentang produk asuransi termasuk juga kita
bekerja sama dengan mereka untuk membuat kuliah-kuliah umum tentang pemahaman tentang asuransi, risk management gitu. Di sana kita berharap pemahaman tentang asuransi semakin meningkat. Kita berharap ada inklusi sudah pasti, ada penggunaan produk. Karena kita mengetahui bahwa banyak sekali aset di Indonesia ini yang belum diasuransikan. Building, properti, sekolah, dan segala macamnya yang tentu saja kadang-kadang orang tidak sadar bahwa itu penting. Nah, di sanalah kami datang bersama dengan mereka. Karena kalau kita ngomongin inklusi, literasi, kita mau meningkatkan dari sekitar saat ini baru 30%-an literasi di syariah gitu ya. Cara yang paling cepat, meskipun mungkin ya, tapi semuanya harus bersama-sama adalah melalui institusi pendidikan. Di sanalah kita bisa menyebarkan dan kemudian mengajak peran serta orang-orang yang sering menyampaikan tentang pengetahuan gitu ya untuk membuat kemampuan tersebut. Kita juga mulai menyasar di sana memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk magang merdeka di tempat kami. Dengan seperti itu kita berharap para mahasiswa ini menyebarkan cerita tentang apa itu industri asuransi. Kalau mereka diberi kesempatan belajar di Zurich Syariah, harapan kita mereka juga pulang ke universitasnya cerita sama teman-temannya. Udah berapa ribu tuh yang bisa. Word of mouth gitu. Ya, kita berharap word of mouth dari apa yang mereka peroleh ilmu di perusahaan kami itu menjadi sesuatu yang terus tersebar. Dan ya kita senang mereka kemarin kita ini masuk batch kedua nih ada magang merdeka di Zurich Syariah, Zurich Indonesia tepatnya, tapi Zurich Syariah juga menjadi bagian dari proyek tersebut. Mereka masukkan di TikTok-nya, mereka masukkan di YouTube-nya, manfaatkan platform media sosial. Betul, memberikan kita masuk menjadi salah satu perusahaan yang menjadi target mereka untuk bergabung. Nah, itu buat kami udah sebuah langkah melakukan literasi dan inklusi asuransi syariah. Oke, Bu Ima, tapi di satu sisi saat ini ada fenomena daya beli masyarakat yang sedang tertekan, terutama kelas menengah nih Bu. Bahkan kelas menengah rentan dikhawatirkan menjadi rentan miskin. Sementara ekspektasinya adalah semakin banyak masyarakat yang justru teredukasi dengan maupun memanfaatkan adanya asuransi. Bagaimana ekspektasi Zurich Syariah ke depan khususnya? Oke. Asuransi itu sebenarnya kalau kita maknai dengan benar, yang butuh itu malah yang sedang sulit sebenarnya gitu ya. Pada saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja, seharusnya asuransi menjadi salah satu yang disasar, salah satu yang dijagakan oleh masyarakat. Tapi memang ya kadang-kadang kan balik lagi kebutuhan yang lain lebih tinggi. So yang kita lakukan adalah kembali kita mengetahui apa yang dibutuhkan. Kita kemudian membuatkan produk yang kiranya pada saat memang sedang ekonominya tertekan, ya berarti produknya mungkin cukup basic aja. Paling gampang pokoknya saya kasih produk travel insurance lagi gitu ya. Bahkan produk travel umroh itu punya rentang harga yang 50.000 bisa, 300.000 bisa gitu. Bisa artinya disesuaikan ya, Bu? disesuaikan. Kalau memang sedang butuhnya adalah yang basic-basic saja, asuransi menyediakan. Artinya pada saat sedang tidak baik-baik saja, ya cari yang basic. Paling tidak needs utamanya tercover. Sebenarnya asuransi, BPJS is asuransi. Kalau asuransi kesehatan kita sebut sebagai BPJS, BPJS itu adalah yang mengcover paling basic dari yang dibutuhkan. Butuh asuransi kesehatan yang lebih, bisa datang ke asuransi swasta, baik itu konvensional ataupun syariah. Jadi asuransi harusnya ada di masyarakat dan terus membantu negara dengan penetrasi asuransi yang tinggi. Biasanya adalah negara yang semakin hari semakin ketahanan ekonominya tinggi. Kita di sini terutama asuransi syariah ya. Meskipun saat ini Zurich Syariah nomor 2 di industri, tapi penetrasi asuransi umum syariah dibandingkan dengan asuransi umum secara total baru 3%. Jadi kalau dibilang marketnya seperti apa?
Ya balik lagi, kalau kita lihat penetrasi kecil dan yang nggak boleh di asuransi syariah adalah sesuatu yang bersifat tidak sesuai dengan syariat Islam, ya berarti banyak. Pasarnya adalah lebih dari 90%. Kalau kita melihat ini jadi peluang besar sekali. Tetapi kalau peluang Ibu ya, karena yang nggak boleh itu cuman ma'asir, goror, dan riba. Di luar itu bisa. Kalau udah seperti itu, pasarnya seperti apa? Tergantung para pelaku asuransi dan juga masyarakat. Baik, terima kasih Bu Ima. Pertanyaan yang sama kepada Pak Ari. Dengan melihat fenomena ini, bagaimana ASI memandang dan juga mengantisipasi? Iya, kalau kita bicara konsep financial planning, kita dulu mungkin saya sama Bu Ima nih angkatannya angkatan mari menabung gitu ya. Itu bagian mungkin bagian dari keberhasilan literasi di zaman itu kita taunya menabung. Dalam konsep financial planning itu sebenarnya bagian dari dana darurat sebenarnya unsur proteksi. Yang ini yang kadang-kadang lupa. Misalnya apakah itu Gen Z, milenial atau bahkan istilahnya Gen X waktu itu pun kita sibuk menabung. Tapi ada satu bagian yang kecil ini proteksi seharusnya menjadi bagian dana darurat yang ketika terjadi resiko ini sebenarnya habis itu tabungan. Tabungan berapapun istilahnya dikumpulin begitu sakit habis. Kalau kita bicara asuransi kendaraan bermotor ya nyicil, boom, hilang mobilnya. Padahal itu misalnya dipakai untuk bekerja, dipakai untuk katakanlah sebagai alat untuk meraih cita-cita ekonominya mereka. Makanya kita harus kembali lagi memberikan lagi awareness, edukasi dan literasi tadi bahwa mereka harus sadar bahwa this is a part that you have to have it gitu. Tapi kan kita nggak bisa juga posisinya seperti push gitu. Artinya kembali lagi tadi sudah diceritakan produknya akan menyesuaikan. Dalam kondisi yang tidak baik-baik aja, maka lawannya kita juga katakanlah memberikan produk yang agak lain gitu. Jadi kita agak lain artinya apa? Oh sekarang bisa diambil ininya dulu loh. Nanti kemudian ada opsi berikutnya ketika kita ternyata ini kita bisa upgrading dan sebagainya. Itu satu. Kedua, ketika kita mau bikin produk seperti itu, regulasinya juga harus memungkinkan. Dan ini juga jadi tantangan tersendiri. Artinya juga harus ada diskusi bareng dengan stakeholders yang lain dalam hal ini OJK untuk ketika kita industri asuransi syariah ingin melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dalam keadaan yang tidak baik-baik ini, kita bisa sama-sama agak lain nggak gitu. Kurang lebih seperti itu kalau dari saya Mbak Sasa. Oke, jadi asuransi ini kalau bisa dijadikan lifestyle gitu ya, bagian dari kehidupan, bukan dipaksakan tadi seperti dikatakan. Betul. Terima kasih sudah berbagi perspektifnya di siang hari ini, Bapak Ari Wibowo, selaku Dewan Pengurus Harian Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, dan juga Ibu Aura Lucia Rimadiana atau Ibu Ima, selaku Direktur Sales and Distribution Zuri Syariah, atas beragam informasi dan juga insight yang telah diberikan bersama kami. Semoga selalu dilancarkan untuk rencana perkembangan yang sudah dirancang oleh industri asuransi syariah. Dan saya selalu untuk Pak Ari dan juga Ibu Ima. Terima kasih Mbak Sasa, sehat juga buat Mbak Sasa.